Shalom, apa kabar? Hari ini hari yang setiap saat pasti ada kesempatan untuk kita berbuat baik. Dan tentu saja untuk kita berbuat baik kita perlu mempunyai sebuah pandangan yang lebih baik lagi. Setiap hari diperbaiki cara pandang kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang ucapan syukur. Setiap kita pasti tahu yang namanya bagaimana bersyukur. Namun untuk bersyukur selalu dan dalam segala sesuatu memang bukan hal yang mudah. Kita susah untuk selalu bersyukur karena ada masa-masa kita tidak bisa bersyukur, atau bersyukurnya hanya di saat-saat tertentu. Kita berpikir kalau saya dapat sesuatu, saya terima sesuatu, maka saya baru bersyukur. Dan kita berpikir juga kalau saya kuat, kalau saya sehat, baru saya bersyukur. Padahal bersyukur yang membuat kita sehat dan kuat. Dan juga bersyukur atas segala sesuatu itu bukan perkara yang mudah juga. Karena kita hanya baru bersyukur untuk sesuatu saja. Sesuatu yang tampaknya besar, sesuatu yang tampaknya menyenangkan, sesuatu yang tampaknya luar biasa, baru kita bersyukur. Namun kalau kita mau jeli dan dengan persepsi yang lebih luas lagi, harusnya ucapan syukur kita memang menjadi ucapan syukur yang diperluas. Bukan saja persidangan di gereja-gereja yang diperluas, tetapi syukur kita juga patut untuk diperluas. Dan apa saja yang harus diperluas? Hari ini kita renungkan satu topik, fajar dan lengan baju. Saya Nikolas Kurniawan menyapa kita lagi dalam Sapa hari ini. Bacaan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 3-4 dan Efesus 5 ayat 20-21. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dan Efesus 5 ayat 20-21, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Paulus adalah pribadi yang tidak pernah bisa ditandingi lagi bagaimana dia selalu bersyukur dalam segala keadaan. Dia mengalami masa pemenjaraan, tapi pemenjaraannya tidak membuat dia bersungut-sungut. Malah selalu ada syukur di sana, di tempat yang harusnya orang susah bersyukur, tapi dia justru tetap bersyukur. Dan ini yang menjadi rahasia Rasul Paulus, yaitu bahwa dia berjuang tidak secara duniawi walaupun masih ada di dunia. Dan inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan dia untuk selalu bersyukur. Ibaratnya dia adalah seorang yang bersyukur bukan saja bersyukur atas hari yang diberikan, tapi dia juga bersyukur atas kekuatan yang dia terima untuk menjalani hari itu. Kalau kita bersyukur untuk hari berganti, kita bisa lihat dan kita syukuri. Oh, terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk fajar yang bersinar. Tetapi apakah kita mampu dan terus bersyukur untuk daya juang yang memampukan kita untuk terus berjuang menjalani hari yang diawali dengan fajar yang merekah? Karena itu, betapa pentingnya untuk kita tidak henti-hentinya bersyukur. Bukan saja bersyukur untuk fajar, tetapi juga bersyukur untuk lengan baju. Fajar menyingsing dan lengan baju harus terus tersingsing. Inilah sebenarnya yang Rasul Paulus miliki. Dia katakan tidak berjuang secara duniawi. Senjata dalam perjuangannya bukan senjata duniawi, tapi apa itu? Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ini adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi patut kita syukuri. Ini adalah sesuatu yang memang tidak dapat kita pegang, tapi justru kuasa Allah sanggup memegang hidup kita. Bahkan dikatakan sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Yang berarti setiap hari kita memulai hari, kita bisa menghadapi benteng-benteng yang mungkin dari sana kita mengalami kendala. Mungkin benteng itu menjadi penghalang, mungkin benteng itu tampaknya sedang memerangi hidup kita. Tetapi bersama dengan Tuhan yang menerangi hidup kita, maka segala benteng-benteng itu bisa runtuh. Karena itu, untuk kita memerangi segala sesuatu, hati kita perlu untuk terus-menerus mengalami Tuhan menerangi hati kita. Tuhan menerangi dan kita memerangi. Ini adalah karena juga kekuatan Tuhan. Dan sekali lagi dikatakan juga oleh Rasul Paulus di dalam suratnya di Efesus, jangan lupa dia tulis itu justru di saat dia di penjara. Dia bilang ucap syukur senantiasa
dan atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan. Inilah dia arti ucapan syukur yang membuat terus bersyukur tanpa henti adalah kita lakukan di dalam nama Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Di dalam nama Tuhan berarti mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu yang memampukan kita untuk always give thanks, selalu memberikan syukur, selalu berkata, oh fajar mereka hari ini baru diberikan. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pujian itu. Sejak sekolah minggu bukankah kita sering dengarkan? Bagaimana Tuhan mengajak kita untuk selalu bersyukur. Udara pagi, segala yang kita alami, semua yang Tuhan jadikan baik ataupun buruk, mari kita syukuri itu semua. Yang terlihat ataupun tidak terlihat, mari kita syukuri itu semua. Atau yang belum terlihat, marilah bersyukur. Karena itulah bersyukur yang dikatakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan jangan lupa ucapan syukur itu harus ditandai dengan hati yang merendah di hadapan Tuhan, merendah satu dengan yang lain dalam takut akan Kristus. Berarti ucapan syukur itu juga berangkat bukan saja karena kekuatan Tuhan, tapi juga karena kehambaan kita. Mau menghamba, mau melayani senantiasa, dan itu patut kita syukuri. Karena itu mari mulai hari ini dan seterusnya jangan pernah berhenti bersyukur. Ingat, bersyukur bukan saja fajar yang mereka, yang menyingsing, yang betul-betul terbit untuk kita, tapi juga bersyukur untuk lengan baju yang masih kita sing-singkan, karena ada daya juang kuat dalam jiwa kita yang berasal dari Sang Maha Kuat, yaitu Tuhan kita sendiri. Mari melangkah, mari sambut fajar, menyingsing, dan sing-singkan lengan baju kita. Berjuang tanpa henti bersama dengan Tuhan yang selalu berjuang untuk kita. Amin.